Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahumma faqihna fid din. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa rizqan thayyibah wa amalan mutaqabbalah. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Alhamdulillah, pada pagi yang berbahagia ini, yaitu hari Sabtu tanggal 14 bulan Jumada al-Akhirah tahun 1444 Hijriah. Dengan izin Allah Ta'ala, kita melanjutkan kembali kajian kitab Mukhtasar Sahih Muslim lil Hafidh Al-Mundhiri rahimahullah rahmatan wasi'ah. Qala al-musannif rahimahullah, babun as-salatu fin na'lain. Bab salat memakai sendal. Bab ini menjelaskan disyariatkannya atau disunnahkannya salat memakai sendal. An Sa'id ibn Yazid qala qultu li Anas ibn Malik akana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli fil na'lain? Qala na'am. Dari Sa'id ibn Yazid, ia berkata, aku bertanya kepada Anas ibn Malik radhiyallahu anhu, apakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat memakai sandal? Qala na'am. Anas ibn Malik menjawab, iya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila salat beliau memakai sandal. Dan apabila kita mendengar nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sunnahnya apa ya ikhwah? Sunnahnya bersalawat. Jangan jenuh. Janganlah bosan bersalawat. Karena itu adalah kekhususan ahlul hadis. Kekhususan ahlul hadis.
mereka selalu bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apalagi kita belajar hadis. Otomatis selalu disebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-bakhilu man dzukirtu 'indahu wa lam yusalli 'alayya." Orang yang bakhil, orang yang pelit adalah orang yang disebut namaku di sisinya, namun dia tidak mau bersolawat kepadaku. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Man khati'a as-salata alayya khati'a tariqal jannah." Siapa yang tidak mau bersolawat kepadaku, dia akan nyasar jalannya menuju surga. Maka bisa jadi ilmu seseorang kurang bermanfaat. Salah satu sebabnya malas bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semakin senang bersolawat, semakin bermanfaat ilmu, semakin dimudahkan ilmu untuk menuju surga. Malaikat Jibril berkata, "Ya Muhammad, man dzukirta 'indahu wa lam yusalli 'alaika fa ab'adahu Allah." Wahai Muhammad, siapa yang disebut namamu di majelisnya namun tidak mau bersolawat kepadamu, semoga Allah melaknatnya. Qul amin. Faqultu amin. Katakan amin. Yang berdoa siapa? Yang berdoa Malaikat Jibril. Yang mengimani siapa? Nabi Muhammad. Yang mengamini siapa? Yang mengamini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ahlul hadis tidak bakhil. Ahlul hadis mengagungkan sunnah dimanapun, ketika mengaji, ketika ngobrol, sebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bersalawat. Jangan mengatakan ini sunnah Rasul, sunnah Nabi, ajaran Nabi. Tidak menambahi sallallahu alaihi wasallam. Alangkah bakhilnya orang tersebut. Alangkah bakhilnya orang yang yaitu tidak mau bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bersalawat itu memberkahi waktu. Jangan merasa waktu kita ini dikurangi, tapi syaitan. Kalau kita ngobrol di majelis gitu, lalu kita menyebut nama Nabi, malu bersalawat Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli wa sallim alaihi. Malu. Syaitan membisikkan kita sungkan, salawat terus. Koyo top-top wae sampean iki. Salawat terus. Bisa naik cukup. Satu aja cukup. Nah, seperti itu. Bisikan syaitan. Nulis pun sama. Nulis tambahi apa? S apa? S sallallahu alaihi wasallam. Bakhil. Orang yang bakhil demikian. Tapi ahlul hadis mereka senang bersalawat karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shalla alayya wahidatan sallallahu alaihi asyran." Siapa yang bersolawat kepadaku sekali, Allah akan bersolawat kepadanya berapa kali ya ikhwah? 10 kali. 10 kali. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aqrabun nasa manzilatan minni yaumal qiyamah aktsaruhum salatan alaiyah." Orang yang paling dekat duduknya
dengan aku pada hari kiamat nanti adalah orang yang paling banyak bersolawatnya. Jadi demikian, kita kalau ngaji kepada Ustadz kita, Ustadz Abdurrahman Tamimi hafizahullah, ngaji sirah, setiap kali disebut nama Nabi Muhammad beliau membaca sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi wasallam. Dan indahnya majelis yang dipenuhi solawat. Kalau kita tidak punya faedah, cuma ini saja cukup, selesai majelis, kita akan mendapatkan faedah yang sangat besar di sisi Allah. Doa kita dikabulkan oleh Allah. Dan banyak sekali fadilah-fadilah dari bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fadilahnya banyak. Kita sudah mengetahuinya, kita sudah memahaminya. Yang penting sekarang prakteknya. Yang penting sekarang prakteknya. Dan di antara tempat yang paling dianjurkan bersolawat adalah di majelis ilmu. Jadi di majelis ilmu kalau bersolawat jangan 2 kali saja, seperti masyarakat umum. Untuk membuka majelis setelah memuji kebesaran Allah, yang kedua salawat dan salam semoga tercurahkan kepada baginda Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang menunjukkan kita dari kegelapan menuju apa? Menuju cahaya. Setelah itu sepi salawatnya. Kemudian jamaahnya sudah membawa apa? Berkat. Sudah bawa berkat, sudah pulang-pulang. Baru cara mengusirnya dengan apa? Bersolawat. Bukan cara mengusirnya, cara membubarkannya. Salawat di sini. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli alaihi. Nah, baru mereka ini sudah dibubarkan majelisnya. Selesai dengan apa? Salawat. Kemudian yang di tengah-tengahnya kosong. Apakah ada dalil membubarkan majelis dengan apa? Salawat seperti itu? Tidak ada keterangannya dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ada bersalawat sepanjang majelis. Setiap kali disebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kembali kepada hadis. Sa'id ibnu Yazid bertanya kepada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, apakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat memakai sandal? Qala na'am. Anas menjawab iya. Dari hadis ini terdapat beberapa pelajaran yang bisa diambil. Yang pertama, disyariatkan sholat memakai sandal. Disyariatkan sholat memakai sandal. Jadi apabila kita tidak bisa sholat memakai sandal di masjid, maka sholatlah memakai sandal di tempat yang lain. Contohnya di mana kita sholat memakai sandal? Di rumah. Ya, contohnya di mana lagi? Ya, di tanah lapang. Contohnya di mana lagi? Malah ada masjidnya, ada karpetnya, sampai memakai sandal diuncal sama takbir masjid. Di mana kira-kira? Di atas kendaraan. Nah, ini menunjukkan sunnah sholat di atas kendaraan ini kurang hidup. Sholatlah di atas kendaraan. Sholat sunnah. Di saat safar atau di luar safar atau di saat mukim. Karena kita ini sering di atas kendaraan. Jadi kalau kita sholat di atas kendaraan, contohnya di mobil, langsung takbir, menghadap arah manapun. Sandal jangan apa? Jangan dilepas. Di atas pesawat, di atas kereta api. Mumpung ada kesempatan, sholatlah
yaitu memakai sandal untuk mengamalkan salah satu sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita tidak bisa sekarang sholat memakai sandal di masjid karena peraturan seperti ini. Maka amalkan di tempat yang lain. Kalau ada kesempatan di atas kendaraan di saat safar atau di saat naik kendaraan, sholat sunnah menghadap arah manapun, walaupun tidak menghadap kiblat tidak masalah. Kemudian sandal jangan dilepas. Kemudian pelajaran berikutnya, kesungguhan para salaf di dalam mempelajari sunnah. Kesungguhan para salaf di dalam mempelajari sunnah. Coba perhatikan, Sa'id ibnu Yazid tidak bertanya, wahai Anas, apakah hukum sholat memakai sandal? Ini tidak masalah. Jadi pertanyaannya, yaitu tujuannya sama, tapi beda pahalanya di sisi Allah. Jadi kalau kita bertanya apa hukumnya sholat memakai sandal, jawabannya sunnah, jawabannya disyariatkan. Tetapi kalau kita bertanya apakah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah termasuk sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sholat memakai sandal, jawabannya iya. Satu faedahnya ta'dhimus sunnah. Kemudian faedahnya ta'dhimud dalil, mengagungkan dalil. Faedah yang ketiga, banyak bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi contohnya kita mengajari anak kita makan dengan tangan kanan. Ayo makan dengan tangan kanan. Gitu terus. Ayo makan duduk. Minum duduk. Makan baca bismillah. Kita tidak pernah membaca, tidak pernah menyebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka anak kita yang nurut, negur temannya ketika temannya makan dengan berdiri. Kata bapak saya, katanya Abi, nah, yang sudah ngaji, katanya Abi tak boleh makan sambil apa? Berdiri. Yang lain tidak terima. Kata Abi saya tidak apa-apa katanya. Abi saya kalau makan sambil berdiri katanya. Jare sopo, bapakku lho nek mangan ambek itu. Iya. Tidak ada pembedanya. Ini katanya bapak, ini katanya Abi. Tapi kalau kita mengajarkan, wahai anakku yang cantik, barakallahu fi, anakku yang ganteng, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita makan sambil duduk, minum sambil duduk, apalagi hafal hadisnya. Kita mengatakan, wahai anakku, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah minum dalam keadaan berdiri. La yashrabanna ahadun minkum qa'iman. Janganlah minum dengan apa? Berdiri. Jadi anak dari kecil diajarkan cinta Nabi sallallahu alaihi wasallam, cinta sunnah, cinta Nabi sallallahu alaihi wasallam, cinta dalil. Maka belajar fikih saja tanpa dalil itu mengeraskan hati. Berat. Haram, halal, sunnah, wajib. Tidak ada dalilnya. Ini berat. Menjadikan seorang itu jauh dari ta'dhimus sunnah. Tapi kalau kita mengatakan sholat memakai sandal sunnah Rasulullah SAW, kita cinta, ini ajarannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anak kita pun mengatakan, oh ini ajarannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga anak kita dari kecil cinta sunnah, cinta dalil, cinta Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika anaknya menegur temannya, ini tidak boleh minum berdiri, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita minum duduk. Wah, masya Allah. Demikian lingkungan yang sunnah.
lingkungan yang ta'zim terhadap sunnah. Jadi kecil suka bersolawat, anak kecil bersolawat, kita menyebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita ta'zimus sunnah, anak kita tanamkan cinta sunnah, mereka bersolawat sallallahu alaihi wasallam. Kalau tidak bersolawat, tegur. Demikian tarbiyah. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tidak mengajar saja, tapi beliau mendidik. Mendidik itu mengarahkan, menegur, menyalahkan, memarahi, memotivasi, itu mendidik. Jadi jadilah pendidik, jangan hanya sekedar mengajar. Jadilah pendidik. Allah Ta'ala berfirman, walakin kunu rabbaniyina bima kuntum tuallimunal kitabah wa bima kuntum tadrusun. Akan tapi jadilah pendidik dari apa yang kalian ajarkan. Itu kalian mengajarkan Alkitab. Wa bima kuntum tadrusun, dan dari apa yang kalian pelajari. Jadilah pendidik. Jadilah pendidik. Nah, ini kan sekarang saya kepingin menegur ini. Gak boleh kita kitab taruh di bawah itu. Nah, besok tolong dikerahkan Mas Hari. Beli dampar kecil, insyaallah fadilahnya besar. Jadi termasuk ta'zimul ilm, ini isinya hadis. Kita isinya hadis, kita taruh di itu kaki kita ini tidak pantas. Nah, ini harus dikoreksi. Gak ada tak di sini. Gak ada Bang Hari. Coba Bang Hari gerakan itu. Gerakan apa? Gerakan 100 bangku atau berapa yang banyak untuk menaruh Al-Quran, untuk menaruh hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Imam Ahmad bin Hambal pernah menegur orang yang kitabnya ulama, tulisan catatan ulama ditaruh di bawah atau dilempar. Tegur. Bagaimana dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Bagaimana dengan Al-Quran firman Allah? Bagaimana dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang merupakan wahyu Allah? Jadi taruh di dampar, belajar dengan bagus, masya Allah. Kita mengagungkan dalil, mengagungkan kitab. Ini ada firman Allah, ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Taruh di atas Bang Hari. Taruh dulu. Cari yang itu yang itu. Dulu apa itu? Coba digerakkan Bang Hari dan mohon dukungan teman-teman sekalian. Jazakumullahu khairan. Hadis berikutnya. Babun awwalu masjidin wudi'a fil ard. Bab masjid yang pertama kali dibangun di muka bumi. An Abi Dzar radhiyallahu anhu qala qultu ya Rasulullah ayyu masjidin wudi'a fil ard. Dari sahabat Abu Dzar radhiyallahu anhu, ia berkata, aku bertanya, ya Rasulullah, ayyu masjidin wudi'a fil ard. Masjid apakah yang pertama kali dibangun di muka bumi? Qala Al-Masjidul Haram. Masjid yang pertama kali dibangun di muka bumi adalah Al-Masjid Al-Haram. Qultu thumma ayyun. Kemudian apa lagi? Qala Al-Masjidul Aqsa. Masjid yang dibangun berikutnya adalah Al-Masjidul Aqsa. Qultu kam bainahuma. Abu Dzar bertanya lagi, berapakah jarak waktu antara dibangunnya Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa? Qala arba'una sanah. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab 40 tahun.
Wa aina ma adrakatka as-salatu fasalli fa huwa masjidun. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, dimanapun engkau menjumpai waktu salat, salatlah di tempat itu. Karena tempat itu adalah masjid. Padang pasir, di hutan, di laut, di udara, dimanapun engkau menjumpai waktu sholat, kerjakanlah sholat. Karena itu adalah masjid, itu tempat sholat atau tempat sujud. Dalam hadis riwayat Abu Dawud, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-ardu kulluha masjidun. Permukaan tanah, permukaan bumi seluruhnya adalah masjid. Illal maqbarata wal hammam, kecuali kuburan dan kamar mandi. Kamar mandi karena najisnya, maka tidak boleh sholat di kamar mandi. Demikian pula kuburan, dilarang sholat di kuburan karena membuka pintu apa? Kesyirikan. Karena sholat di kuburan dilarang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan membuka pintu kesyirikan. Dari hadis ini terdapat beberapa pelajaran dan faedah yang bisa diambil. Yang pertama, keutamaan Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa. Keutamaan Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa. Jadi Masjidil Aqsa adalah kiblat pertama bagi kaum muslimin. Dan Masjidil Haram adalah masjid yang paling mulia di muka bumi. Salat di Masjidil Haram pahalanya berapa? 100.000 dibandingkan masjid-masjid yang lainnya. Jadi apabila kita sholat di Masjidil Haram, apabila kita sholat di Masjidil Haram 1 hari, perbandingannya seperti sholat di masjid ini berapa tahun? Itu kurang lebih 300 tahun. Kurang lebih 300 tahun. Jadi sekarang 1000 itu berapa sih? 100.000, 1000 itu 3 tahun. 1000 itu 3 tahun, kurang lebih ya, hitungan gampang-gampangan. Hitungan menggenapkan. Jadi karena 1 hari itu 360 hari Hijriah. 360 kurang lebih. Nah, berarti 1 tahun itu 1000. 1000 hari 3 tahun. 1000 hari kurang lebih 3 tahun. 3 tahun kurang sedikit. 100.000 berapa? 300 tahun kurang lebih. Jadi kalau kita sudah mengetahui fadilah tersebut, apabila kita diberi kemudahan untuk umrah atau untuk haji, jangan tinggalkan Masjidil Haram. Kita berdoa semoga Allah memudahkan kita melaksanakan ibadah haji dan umrah. Amin ya rabbal alamin. Tapi peganglah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan dikit-dikit tour city menghabiskan waktu. Tujuannya apa? Jadi ada orang tur untuk mendatangi pemukiman Arab. Mau apa saya main ke sana? Mau dimuseumkan di situ. Ada makanan Arab khusus. Makanan Arab di sini aja banyak. Kenapa harus keluar kota? Ada rekreasi Hudaybiyah, rekreasi bid'ah. Umar ibn Khattab ketika pohon di Hudaybiyah ini didatangi oleh orang-orang, dipotong oleh Umar bin Khattab. Rekreasi ke Ashabul Kahfi, ini rekreasi yang bid'ah. Rekreasi yaitu Masjidil Haram
yang sunnah, safar ke Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan masjid apa yang ketiga apa? Masjidil Aqsa. Ini saja dalil ya ikhwah. Ada yang mendatangi Laut Mati, mau renang di situ. Kadang yang tempat yang lain, jauh-jauh ke sana mendatangi Laut Mati, terapung, wah, pakai konten segala. Subhanallah. Jadi ibadah itu bukan khusyuknya, yang penting kontennya. Ibadah akhir zaman, khusyuk itu nomor 2, yang nomor 1 konten. Subhanallah. Meriah, yaitu hati kita itu dengan apa? Kita ini di sana, kenapa kok kita tidak kepikiran menghatamkan Al-Quran di Masjidil Haram? 6 hari di sana khatam insya Allah. Dan 6 hari ada umrah 12 hari, khatam di Masjidil Haram. Dan sudah dibuktikan. Ketika kita memotivasi teman-teman seperti itu, paling tidak ada yang khatam Madinah sama Makkah 1 kali khatam. Kalau bisa Makkah 1, Madinah 1. Subhanallah, habiskan waktu baca Al-Quran, sholat sunnah, Al-Quran, tawaf. Seperti itu. Sudah mumpung di sana kok mencari hiburan yang lain. Orang yang beriman kelezatannya itu dekat di Masjidil Haram. 100 hari 100.000 dilewatkan, itu orang yang rugi. Itu adalah orang yang rugi hanya untuk metik kurma dari pohonnya. Buaya, wah, makan kurma, masak pohon katanya. Sementing kan dimakan, wis, harus metik kan. Plus harganya lebih mahal di sana. Subhanallah. Maka kita ini tidak disukai kalau jadi pembimbing umroh. Kayak enak Ustaz tidak pernah ikut. Ini ya apa sih? Ya kalau sampai ikut tur dewi, saya di Masjidil Haram, saya di Masjid Nabawi. Saya nasihati, lebih utama di sini saja. Tidak ada sunnahnya. Kalau sunnah kita ikuti. Sunnahnya hanya sholat di Kuba, mendatangi Gunung Uhud, ziarah kuburan Baqi. Itu saja. Sholat di Qiblatain tidak ada dalilnya. Sholat di Masjid Qiblatain tidak ada dalilnya. Nanti di Masjid Kuba ada dalilnya di riwayat Muslimin. Ta'dhimud dalil. Kalau ada dalil, sami'na wa ata'na. Kita mendengar dan kita taat. Kalau tidak ada dalil, kenapa? Kita sudah di Madinah. Kita ke Madinah ini jarang-jarang. Mumpung umrah, perbanyaklah ibadah di Masjid Nabawi. Mumpung di Masjidil Haram, perbanyaklah tawaf. Perbanyaklah, sholatlah, kejarlah takbiratul ihram di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi. Itu fadilah yang sangat agung. Sehingga kita mendidik jamaah untuk takdim dalil. Pulang dari umrah, cinta dalil, cinta Al-Quran, cinta sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan pulang umrah, Laut Mati, bagus pemandangannya. Iya, apalagi Danau Tobaria, wah ke banyu nih dilungkas entek dihisap sama Dajjal atau Ya'juj ya Ma'juj. Subhanallah, apa faedahnya sampai di sana? Mana dalilnya? Mana dalilnya yang membolehkan rekreasi ke tempat-tempat tersebut? Mana dalilnya? Kalau ada dalilnya, siap. Kita akan melaksanakan tour city ke tempat-tempat tersebut. Kalau tidak ada, cukuplah ahlul hadis. Ahlul hadis senang dengan hadis. Orang itu sesuai kecintaannya. Kalau dia cinta dengan dalil, dimanapun berada dia mengagungkan dalil. Dimanapun berada dia akan mengagungkan dalil. Dalam hal ini yaitu mengagungkan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian pelajaran berikutnya, tidak disyariatkan safar. Tidak disyariatkan safar untuk niat ibadah kecuali hanya menuju Masjidil Haram, Masjid Nabawi dan Masjidil Aqsa. Tidak disyariatkan safar ibadah,
Jadi safar untuk niat ibadah, kecuali menuju 3 masjid, yaitu Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Masjid Al-Aqsa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tusaddur rihal illa ila thalathati masajid." Janganlah safar religi, janganlah wisata religi, janganlah safar niat ibadah, yaitu menganggap tempat-tempat tertentu ibadahnya lebih mulia di sisi Allah, doanya lebih dikabulkan oleh Allah, kecuali menuju 3 masjid saja. Masjidil Haram, Masjidi Hada, yaitu masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan juga Masjidil Aqsa. Kemudian pelajaran berikutnya, yang pertama kali membangun Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa adalah Nabi Adam alaihi salam. Yang pertama kali membangun Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa adalah Nabi Adam alaihi salam. Ala khilaf, yaitu khilaf di antara para ulama. Nabi Ibrahim alaihissalam bukan yang pertama kali membangun, tetapi Nabi Ibrahim yang memperbaharui, yang merenovasi, yang membangun kembali. Nabi Sulaiman bukan yang pertama kali membangun Masjidil Aqsa, tetapi Nabi Sulaiman yaitu membangun kembali Masjidil Aqsa yang sudah rusak. Demikian pula kisah tentang Nabi Ibrahim alaihissalam. Kenapa? Karena Masjidil Haram itu kiblatnya para nabi dan para rasul. Karena Masjidil Haram adalah kiblatnya para nabi dan para rasul. Maka pendapat yang lebih kuat wallahu a'lam, yang pertama kali membangun Masjidil Haram bukan Nabi Ibrahim, tetapi Nabi Adam alaihissalam. Demikian pula Nabi Adam yang membangun Masjidil Aqsa. Dan Nabi Adam itu tingginya berapa? Sekitar 30 meter. Jadi ke Masjidil Aqsa mungkin tidak sampai 1 hari mungkin. Jalannya 1 kali langkah 30 meter. Apalagi langkah cepat. Iya. Jadi Nabi Adam membangun Masjidil Haram. Demikian pula yang membangun Masjidil Aqsa dibantu oleh para malaikat. Dibantu oleh para malaikat. Demikian wallahu taala a'lam. Bab berikutnya, babu ibtina'i masjidin Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bab dibangunnya Masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. An Anas ibn Malik radhiyallahu anhu, dari Anas ibn Malik radhiyallahu anhu, qala, ia berkata, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qadimal Madinah fanazala fi ulwil Madinah fi hayyin yuqalu lahum Banu Amr ibn Auf. Anas bin Malik bercerita, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika tiba di Madinah, beliau singgah di Madinah bagian atas, di kampung, di kabilah, yaitu Banu Amr ibn Auf. Nabi sallallahu alaihi wasallam tinggal di sana, yaitu di kabilah Banu Amr ibn Auf. Faqama fihim 14 lailatan. Nabi sallallahu alaihi wasallam tinggal di kabilah tersebut
selama 14 hari, yaitu 2 pekan. Summa innahu arsala ila mala'i Bani Najjar. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tinggal di kabilah Bani Amr ibn Auf selama 14 hari. Dan di situ Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membangun Masjid Quba. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam tinggal di sana 14 hari. Selama itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membangun masjid yang sederhana, yaitu Masjid Quba. Masjid Quba. Kemudian setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melanjutkan perjalanannya menuju, yaitu tengah-tengah kota Madinah. Summa innahu arsala ila mala'in Bani Najjar faja'u mutaqallidina bisuyufihim. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus pimpinan-pimpinan, tokoh-tokoh dari Bani Najjar, dan mereka datang dengan mengalungkan pedang-pedang mereka. Yaitu pimpinan-pimpinan Bani Najjar datang untuk menyambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan datang untuk mengawal, yaitu perjalanannya Nabi sallallahu alaihi wasallam menuju pusat kota Madinah. Kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam memanggil yaitu Bani Najjar? Kenapa ya ikhwah? Ada yang tahu enggak? Kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak memanggil yang lainnya, tetapi memanggil Bani Najjar? Qabilahnya Anas bin Malik dari Bani Najjar. Ada yang tahu? Hah? Kenapa? Karena neneknya Nabi sallallahu alaihi wasallam, buyutnya Nabi sallallahu alaihi wasallam yang perempuan itu dari Bani Najjar. Karena buyutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang perempuan itu dari Bani Najjar. Jadi Abdul Muttalib, siapa Abdul Muttalib? Kakeknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ibunya ini dari Bani Najjar. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam hijrah ke Madinah, beliau tuh hijrah ke keluarganya. Nabi sallallahu alaihi wasallam hijrah ke Madinah, itu berarti beliau hijrah ke keluarganya. Jadi sekali lagi, ibunya Abdul Muttalib dari Bani Najjar, namanya Salma. Ibunya Abdul Muttalib namanya Salma dari Bani Najjar. Nabi sallallahu alaihi wasallam memuliakan keluarganya karena beliau kedatangannya ini disambut orang banyak. Maka beliau memanggil tokoh-tokoh Bani Najjar untuk memberitahu kepada kaum muslimin bahwasanya Bani Najjar adalah keluargaku. Maka mereka datang membawa pedang yang dikalungkan untuk mengawal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan demikian untuk memuliakan mereka, untuk menggembirakan mereka. Dan ini terdapat faedah bahwasannya dakwah apabila dibantu oleh keluarga ini lebih kuat daripada dibantu oleh raja sekalipun. Nabi sallallahu alaihi wasallam hijrah, memerintahkan para sahabat hijrah ke Habasyah. Tidak berhasil. Padahal didukung oleh siapa? Seorang raja. Tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam hijrah ke kota Madinah berhasil karena didukung oleh keluarganya. Nabi sallallahu alaihi wasallam hijrah ke Madinah didukung oleh keluarganya. Jadi pembelaan itu keluarga itu lebih kuat
daripada pembelaan seorang raja sekalipun. Pembelaan keluarga itu lebih kuat daripada pembelaan raja. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus pembesar-pembesar Bani Najjar, dan mereka pun datang mengalungkan senjata-senjata mereka. Qala Anas berkata, "Faka'anni anzuru ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ala rahilatihi wa Abu Bakrin ridfuhu." Anas bin Malik berkata, seakan-akan aku masih teringat melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di atas kendaraannya, dan Abu Bakar yaitu ada di belakang memboncengnya. Wa mala'u Bani Najjar haulahu hatta alqa bi fina'i Abi Ayyub. Dan Bani Najjar ada di sekeliling Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam singgah di depan halaman rumahnya Abu Ayyub Al-Ansari. Dan Abu Ayyub Al-Ansari juga dari Bani Najjar. Abu Ayyub Al-Ansari juga dari Bani Najjar. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk ke kota Madinah, semua penduduk Madinah berdiri di samping jalan. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam melewati rumah mereka, mereka berkata, "Ya Rasulullah, tinggallah di rumah kami. Kami akan memuliakanmu. Kami akan membelamu. Ya Rasulullah, tinggal bersama kami. Ini rumah-rumahmu ya Rasulullah." Semuanya berharap rumahnya disinggahi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Da'ha, biarkan ontaku ini. Fa innaha ma'murah." Karena ontaku ini diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ontanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merunduk di depan rumahnya sahabat Abu Ayyub Al-Ansari. Dan di situ Rasulullah sallallahu alaihi wasallam singgah. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam tinggal di rumahnya sahabat Abu Ayyub Al-Ansari beberapa bulan. Diriwayatkan yaitu sekitar 6 bulan kurang lebih. Tinggal di rumahnya Abu Ayyub Al-Ansari. Jadi sahabat Abu Ayyub Al-Ansari dalam permasalahan ini atau dalam bab ini, beliau adalah sahabat yang sangat mulia. Karena rumahnya disinggahi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala fa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli haitsu adrakathu shalah. Ketika itu, sebelum ada Masjid Nabawi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat dimanapun beliau menjumpai waktu salat. Apabila di tengah-tengah padang pasir, Nabi sallallahu alaihi wasallam salat di situ. Apabila di kebun kurma, Nabi sallallahu alaihi wasallam salat di situ. Karena belum ada Masjid Nabawi. Wa yusalli fi marabidil ghanam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga salat di kandang apa? Kambing. Tapi jangan bayangkan kandang kambing sama dengan di sekitar. Ya, orang-orang di sekitar kita, orang-orang yang ada di desa, rumah depannya ruang tamu, kemudian kamar mandi, dapur, kemudian yang belakang apa? Kandang kambing. Bukan seperti itu. Kandang kambing orang-orang Arab itu ada di tempat jauh, di padang pasir. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat di kandang kambing, artinya di tempat yang dikhususkan untuk penggembala kambing. Bukan salat di kandangnya, tapi sholat di tempat penggembala kambing. Jadi Rasulullah SAW suka sholat di situ. Di selama 6 bulan sebelum dibangunkannya Masjid Nabawi. Thumma innahu amara bil masjid. Kemudian Rasulullah SAW memerintahkan untuk membangun masjid, yaitu Masjid Nabawi. Qala fa arsala ila mala'i Bani Najjar faja'u.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus pembesar-pembesar, tokoh-tokoh Bani Najjar. Mereka pun datang. Faqala ya Bani Najjar, saminuni bihaitikum. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, wahai Bani Najjar, berapa harga kebun kurma kalian ini? Aku ingin membelinya supaya dibangun masjid. Qalu la wallahi la natlubu samanahu illa ilallah. Bani Najjar berkata, tidak, demi Allah, kami tidak meminta harganya kecuali hanya kepada Allah. Artinya kami merelakan, kami mewakafkan kebun-kebun kami untuk dibangun masjid di atasnya. Qala Anas, fakana fihi ma'akul, kana fihi nakhlun wa kuburul musyrikin wa kharibun. Anas bin Malik berkata, Masjid Nabawi dahulu adalah kebun kurma. Kemudian di situ ada kuburan orang-orang musyrik dan ada bangunan yang sudah runtuh. Fa amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bin nakhli faqutiat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan pohon-pohon kurma untuk dipotong. Wa bi kuburil musyrikin fanubisat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kuburan orang-orang musyrik supaya dipindahkan. Ini tulang-tulangnya diambil, dipindahkan di tempat yang lain. Jadi ini menunjukkan dibolehkan memindahkan kuburan orang-orang musyrik supaya dibangun masjid di atasnya. Adapun kuburan umat Islam tidak boleh. Karena orang-orang muslim itu mulia dalam keadaan hidup dan dalam keadaan meninggal dunia. Maka pada hadis ini Imam Bukhari menulis bab apakah boleh memindahkan kuburan orang-orang musyrik. Maka jawabannya boleh. Sebaliknya kuburan orang-orang muslim tidak boleh. Maka tidak boleh membangun masjid di atas kuburan. Ibnu Qayyim al-Jauziyah berkata, tidak akan bertemu di dalam Islam masjid dan kuburan. Kalau kuburannya yang pertama kali ada di situ, maka masjid harus dipindahkan. Tapi kalau masjid yang ada lebih awal daripada kuburannya yang harus apa? Dipindahkan. Demikian. Maka kembali kepada hadis. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan supaya kuburan orang-orang musyrik itu dipindahkan. Bukan satu kuburan yang banyak dipindahkan. Kemudian wabil khirabi fasuwiyat, bangunan yang runtuh diratakan. Qala fasaffun nakhla qiblatan, maka para sahabat menjadikan pohon-pohon kurma yang sudah dipotong di arah kiblat. Dijadikan dindingnya. Pohon kurma yang sudah dipotong ditaruh di kiblat, di arah kiblat. Wa ja'alu idadataihi hijaratan. Adapun dinding yang samping yaitu dibangun dari batu. Qala fakanu yartajizun. Mereka mengumandangkan syair. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma'ahum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ikut membangun masjid bersama mereka. Wa hum yaqulun, mereka berkata, Allahumma la khaira illa khairul akhirah fangsuril ansar wal muhajirah. Ya Allah, tidak ada kebaikan kecuali kebaikan akhirat, maka tolonglah kaum ansar dan kaum muhajirin. Wallahu ta'ala a'lam. Dari hadis ini terdapat beberapa faedah dan pelajaran yang bisa diambil. Yang pertama, faedah yang pertama, masjid yang pertama kali dibangun Nabi sallallahu alaihi wasallam di Madinah adalah Masjid Quba. Masjid yang pertama kali
dibangun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Madinah adalah Masjid Quba. Sehingga disunahkan sholat di Masjid Quba. Sekarang pertanyaan, bolehkah seseorang safar tujuannya hanya sholat di Masjid Quba kemudian balik lagi? Boleh atau tidak boleh? Boleh atau tidak boleh? Tidak boleh. Ya, tujuan utama kita ke masjid mana? Masjid Nabawi. Jadi sebagian musafir ketika sampai langsung ke Quba. Nah, ini menyelisih sunnah. Jadi ketika sampai pertama ke Masjid Nabawi. Kalau sudah di Madinah, ke Quba kan tidak safar. Kalau sudah di Madinah silahkan sunnah salat di Masjid Quba, tapi sudah tidak safar. Jadi beda. Jadi contohnya ada orang di luar Madinah ingin Jumatan saja safar di Masjid Quba lalu pulang lagi, maka kita mengatakan yang dilakukan menyelisihi sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi siapa yang ke Quba tidak safar, ini sunnah. Jelas ya? Maka di dalam kaidah disebutkan yajuzu taba'an wala yajuzu istiqlalan. Dibolehkan sholat di Masjid Quba apabila tujuan utamanya safar ke Madinah, sholat di Masjid apa? Nabawi. Kalau sudah di Madinah silahkan ke kuburan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Silahkan sholat di Masjid Quba. Tetapi tidak dibolehkan ke Masjid Quba saja. Jadi kaidah ini penting. Ya juzu tabaan wala yajuzu istiqlalan. Dibolehkan jika menyertai, tidak dibolehkan jika menyendiri. Dibolehkan jika apa? Menyertai. Tidak dibolehkan jika menyendiri. Jadi kalau ada orang dari Indonesia tujuannya hanya untuk ziarah, tujuan utama ziarah kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini tidak boleh. Jangan tujuan utamanya menziarahi kuburan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tujuan utamanya sholat di Masjid Nabawi. Kemudian apabila sudah sholat di Masjid Nabawi, silahkan sekali saja dalam satu safar untuk menziarahi kuburannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian menziarahi kuburan Baqi, menziarahi Uhud, kemudian menziarahi masjid apa? Quba. Ini saja ziarah yang sunnah apabila kita berada di kota Madinah. Kembali kepada hadis, faedah yang kedua. Fihi fadlu nusrati al-ailah fi sabili dakwah. Keutamaan ditolong keluarga di jalan dakwah. Keutamaan ditolong keluarga di jalan dakwah. Jadi pertolongan keluarga itu sangat penting. Jadi apabila kita berdakwah sekitar keluarga kita ada yang menolongnya, ini adalah fadlullah, karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ada terkadang keluarga mereka tidak masuk ke dalam sunnah, belum ngaji sunnah, tetapi kalau keluarganya diganggu tidak diterima. Karena keluarga ada seperti Abu Thalib contohnya, tidak masuk Islam tetapi sangat gigih membela dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam ditawari hijrah kemana-mana. Beliau ditawari oleh Amr atau Tufail ibnu Amr untuk hijrah ke Yaman. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mau. Beliau lebih milih Madinah karena di Madinah ada keluarga besar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Bani Najjar. Kemudian pelajaran berikutnya, fihi al-hathu ala silatil arham. Anjuran untuk menjaga silaturahim.
anjuran menjaga silaturahim. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu menyambung silatul arham di kota Makkah, di kota Madinah. Maka kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus Bani Najjar? Jadi salah satu tujuannya untuk silaturahim, untuk memuliakan keluarganya yang masuk Islam. Ini keluarga saya juga dari Bani Najjar. Nenek saya, itu nenek Nabi sallallahu alaihi wasallam atau buyutnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Bani Najjar. Kemudian pelajaran berikutnya fihi fadlu Abi Ayyub Al-Ansari, keutamaan sahabat Abu Ayyub Al-Ansari. Itu sahabat yang mendapatkan kehormatan, mendapatkan kemuliaan dari Allah. Rumahnya dipilih oleh Allah. Rumahnya dipilih oleh Allah untuk disinggahi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selama 6 bulan. Demikian para sahabat sangat bahagia. Mereka perebutan supaya rumahnya disinggahi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena mereka senang rumahnya Allah menurunkan wahyu. Allah menurunkan wahyu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika itu ada di rumah mereka. Maka ini kemuliaan ini diraih oleh sahabat Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu. Kemudian pelajaran berikutnya, al-ardu kulluha masjid illa al-maqbarata wal hammam. Semua permukaan bumi adalah masjid kecuali kuburan dan kamar mandi. Semua permukaan bumi adalah masjid. Artinya tempat sholat, tempat sujud. Jadi masjid secara bahasa artinya maudi'us sujud, tempat sujud. Semua permukaan bumi adalah masjid kecuali kuburan dan apa? Kamar mandi. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum ada Masjid Nabawi, beliau sholat di mana? Beliau sholat di mana saja, kecuali tidak sholat di kuburan dan di mana? Kamar mandi. Beliau sholat di kebun kurma, di kandang kambing, padang pasir, dan tempat-tempat yang lain. Karena semua permukaan bumi adalah masjid kecuali kuburan dan kamar mandi. Pelajaran berikutnya, fihi jawazu as-salat fi marabidil ghanam. Dibolehkan salat di kandang kambing. Kandang kambing itu bukan berarti di rumahnya kambing, itu enggak. Tempat kambing tidur situ enggak. Tetapi di tempat yang ditempati pengembala apa? Kambing. Kemudian pelajaran berikutnya, fihi fadlul ghanam. Keutamaan memelihara kambing. Barakah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, as-sakinatu fi ahlil ghanam. Ketenangan bagi orang-orang yang mengembala kambing. Maka para nabi dan para rasul semuanya mengembala kambing. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma ba'atsallahu nabiyyan illa ra'al ghanam." Tidaklah Allah mengutus para nabi dan para rasul kecuali mereka pernah mengembala kambing. Nabi Musa alaihissalam mengembala kambing berapa tahun? Siapa yang tahu? 10 tahun. Nabi Musa alaihissalam memelihara kambing 10 tahun sebelum beliau diutus menjadi seorang nabi. Nabi Musa alaihissalam mengembala kambing selama yaitu 10 tahun sebelum diutus menjadi seorang nabi. Itu menunjukkan itu pentingnya mengembala kambing. Jadi contohnya apabila kita ingin kader yang kuat, kader santri yang kuat, yaitu perintahkan mereka supaya mengembala apa? Kambing. Beli kambing 10 gitu, suruh mereka ngarit, ambil rumput, ambil, tidak apa-apa. Karena fadilahnya mendidik mereka, mendidik kesabaran,
Dan kambing itu sebagaimana yang disabdakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, was-sakinatu fi ahlil ghanam, ketenangan. Jadi Allah akan menganugerahkan kesabaran, ketawaduan, perhatian kepada orang-orang yang mengembala kambing. Tapi siapa yang mengembala kuda, maka biasanya pengembala kuda itu sombong. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-kibru wal khuyala fi ahlil khayli wal ibil. Sombong dan angkuh itu biasanya mereka-mereka yang mengembala kuda dan mengembala onta. Was-sakinatu fi ahlil ghanam, dan ketenangan bagi orang-orang yang mengembala kambing. Pelajaran berikutnya, fihi ahammiyatu bina'il masjid, pentingnya membangun masjid. Jadi yang pertama kali dipikirkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah beliau hijrah ke kota Madinah, beliau memikirkan membangun masjid. Ini menunjukkan pentingnya membangun masjid, sentral Islam, masjid. Tempat sholat 5 waktu, tempat menyampaikan ilmu. Sebaik-baik tempat untuk menyampaikan ilmu di masjid. Sebaik-baik tempat menyampaikan ilmu di masjid, bukan di villa. Sebaik-baik menyampaikan ilmu di masjid. Karena fihi sakinah, ada ketenangan. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah." Tidaklah suatu kaum berkumpul di rumah-rumah Allah. Yatluna kitab Allah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man 'indah. Tidaklah suatu kaum berkumpul di rumah-rumah Allah. Di rumah-rumah Allah mereka membaca ayat-ayat Allah dan mempelajari. Mereka membaca ayat-ayat Allah dan mempelajarinya. Apabila demikian, Allah akan menurunkan sakinah. Allah akan menurunkan ketenangan. Allah akan meliputi rahmatnya kepada mereka. Dan para malaikat menaungi mereka dengan sayap-sayapnya. Dan Allah menyebut orang-orang yang menghadiri majelis ilmu, yaitu di hadapan para malaikat-malaikat yang mulia. Ini menunjukkan keutamaan menuntut ilmu di masjid. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang pertama kali dipikirkan sampai ketika beliau sampai di kota Madinah adalah membangun Masjid Nabawi. Kemudian pelajaran berikutnya, fihi fadlu al-awqaf li bina'i al-masjid. Keutamaan wakaf untuk membangun masjid. Jadi demikian para sahabat, mereka berlomba-lomba untuk mewakafkan tanahnya untuk membangun masjid. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Bani Najjar, berapa harga kebun kurma kalian? Maka mereka mengatakan, la natlubu samanahu illa ilallah. Kami tidak meminta harganya kecuali hanya kepada Allah. Kemudian pelajaran berikutnya, fihi jawazu nabsi kuburil musyrikin li bina'il masjid. Dibolehkan memindahkan kuburan orang-orang musyrik untuk membangun masjid. Dibolehkan memindahkan kuburan orang-orang musyrik untuk membangun masjid. Artinya untuk dibangun masjid di atasnya. Adapun kuburan umat Islam tidak dibolehkan. Ini kita ada kuburan umat Islam tidak boleh. Jadi contohnya kita dahulu sebelum itu membangun pondok, kita membeli tanah. Ternyata di tanah tersebut ada kuburan. Akhirnya kita tidak jadi. Karena itu kuburan umat Islam. Dan tidak akan bertemu antara kuburan dengan apa? Dengan masjid.
Tidak akan bertemu di dalam Islam antara kuburan dan masjid, karena tidak boleh sholat menghadap apa? Kuburan. Wallahu taala a'lam. Kemudian pelajaran berikutnya fihi hirsus sahabah fi difa' an da'wati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Semangatnya para sahabat di dalam membela dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat sangat bergembira, berjuang, yaitu menolong dan membela dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi mereka ketika membangun masjid dengan semangat, sampai mereka antara satu dan yang lain yaitu melantunkan anasyid, yaitu syair. Allahumma la khaira illa khairul akhirah fansuril ansar wal muhajirah. Mereka membaca syair, ya Allah, tidak ada kebaikan kecuali kebaikan akhirat, maka tolonglah kaum Ansar dan kaum Muhajirin. Wallahu taala a'lam. Sampai di sini pengajian kita pagi ini, insyaallah akan kita lanjutkan pada pengajian yang akan datang. Kemudian kalau ada pertanyaan saya persilahkan. Tafadhal, barakallahu fikum. Tafadhal Mas Agus. An-nasyid. Iya. Bagaimana tentang, jadi pertanyaan tentang anasyid di dalam Islam? Tidak mengapa untuk walimah pada hari raya Idul Fitri, ketika jihad, ketika kerja bakti, supaya semangat membaca syair bersaut-sautan, Allahumma la khaira illa khairul akhirah fansuril ansara wal muhajirah. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam ikut, Allahumma la khaira illa khairul akhirah faghfir al ansara wal muhajirah. Nabi sallallahu alaihi wasallam yaitu membaca syair tersebut, menirukan apa yang dibaca oleh para sahabat. Jadi tidak mengapa pada hari raya Idul Fitri untuk jihad. Demikian pula ketika pernikahan. Ketika pernikahan yang penting tidak ada musiknya. Dan lebih utama kalau pernikahan anasyid anak-anak. Anak-anak. Anasyidnya anak-anak. Demikian. Tetapi untuk dakwah tidak ada. Tidak ada anasyid untuk dakwah. Jadi dakwah dengan anasyid menyelisihi yaitu dakwanya para nabi dan para rasul alaihimussalam. Berdakwah dengan anasyid menyelisihi dakwanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini dakwah dengan anasyid, dakwah dengan zikir jamaah, dakwah dengan unjuk rasa, dengan politik, dengan pemberontakan. Itu semua adalah dakwah yang menyelisihi petunjuk para nabi dan para rasul alaihimussalam. Dakwanya para nabi dan para rasul adalah menyampaikan ilmu, menyampaikan firman Allah, menyampaikan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak mengapa. Jadi nikah ya juga perlu dimeriahkan. Rebana. Jadi beda rebana antara ketimpung dan rebana. Jadi rebana anak-anak kecil menabuh rebana. Itu diizinkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi banyak ikhwah-ikhwah yang ketika pernikahannya sepi sekali. Iya. Ada yaitu menghadiri pernikahan seperti menghadiri pengajian. Jadi sunnahnya nikah itu meriah juga. Meriah tidak harus mahal. Meriah tidak harus mahal. Jadi kita
menghadiri acara pernikahan, yaitu putrinya Ustadz Mubarak hafizahullah, yang ada ketika itu Syekh Sulaiman Ruhaili. Ada nasyidnya, nasyid rekaman saja, nasyid anak-anak. Bukan kadang-kadang ada acara pernikahan di gedung, tapi yang didengarkan itu suara kajian gitu. Ya enggak. Ketika tamu-tamu makan lebih baik, yaitu mereka didengarkan anasyid, anak-anak kecil. Tidak mengapa. Itu diizinkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yaitu nasyid di hari raya. Nasyid untuk pernikahan. Nasyid untuk para ulama mengatakan ketika jihad. Nasyid yang tidak ada musiknya. Tentu jika tidak ada musik yang suara itu apa? Pung itu apa? Hah? Akapela. Nah, itu juga musik, termasuk musik. Walaupun tidak ada musiknya. Bolehkah memindahkan kuburan muslim untuk fasilitas umum? Contohnya untuk jalan raya. Wallahu a'lam. Jadi lebih utama tidak. Jadi kuburan ya. Jadi kalau kuburannya banyak lebih utama tidak. Tapi itu kan haknya pemerintah. Jadi kalau itu kuburan lebih utama dilewati. Tapi kalau hanya 1-2 saja tidak mengapa. Seperti yang rame-rame dulu kuburan Priok ya. Iya, sampai terjadi perang hanya membela satu kuburan, apalagi kuburannya ada di dalam apa? Masjid. Apalagi kuburan itu yang unjuk rasa takbir kayak jihad di jalan Allah Subhanahu. Membela kuburan yang ada di dalam apa? Masjid, subhanallah. Di Arab Saudi, yaitu di rumah pendiri kerajaan Saudi, rumah kendaraan pendiri kerajaan Saudi, rumahnya Syekh Muhammad Abdul Wahab, dibongkar untuk dijadikan jalan raya. Itu kalau rumah di tempat yang lain bisa dijadikan museum sudah. Dijadikan museum peninggalan bersejarah, rumah pendiri negara, dibongkar dijadikan jalan biasa. Jadi tidak mengapa jika ada maslahatnya. Dilihat, ya ini kan keputusan pemerintah. Tapi kalau 1-2 pindah saja. Contohnya ada sebagian tempat kuburannya itu ada di depan rumah, itu bukan petunjuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada di sebagian wilayah kuburan ada di depan rumah. Itu menyelisihi petunjuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Cukup ada yang lain. Iya. Di Indonesia ada istilah surau, langgar, musola. Apakah disunahkan sholat tahiyatul masjid? Iya, itu masjid itu. Hanya istilahnya saja. Yang membedakan adalah masjid jami' atau masjid saja. Masjid jami' artinya masjid yang ada sholat apa? Jumatan. Di setiap sholat di musola ada masjid, ada sholat tahiyatul masjid, kecuali musola di dalam rumah. Kecuali musola di dalam rumah itu bukan musola, itu sholat sunnah saja. Atau dipakai sholat untuk keluarga kita. Tidak ada sholat tahiyat al-bait, tidak ada. Tidak ada sholat tahiyat rumah. Ya, maksudnya sholat, kalau kita masuk rumah, sholat sunnah ada dalilnya. Tapi untuk sholat di musola yang ada di dalam rumah yang tidak ada. Jadi Nabi SAW apabila masuk rumah, sholat sunnah umum. Tetapi musola yang ada di rumah, apakah kita disunahkan sholat di situ tahiyatul masjid? Tidak. Sholat duha silahkan, sholat tahajud, sholat berjamaah kalau hujan contohnya. Silahkan sholat di rumah kalau ada udzur syar'i. Tetapi tidak ada sholat tahiyatul masjid di dalam musola rumah. Tapi kalau langgar,
ya kan untuk umum sudah di depan rumah. Langgar untuk umum atau surau atau musola tetap disunahkan sholat tahiyatul masjid walaupun namanya musola. Wallahu a'lam. Sampai di sini pengajian kita pagi ini, insyaallah akan kita lanjutkan pada kajian berikutnya. Wallahu taala a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Ya, dianjurkan pada teman-teman untuk menggalang donasi, yaitu pembelian dampar. Insyaallah tidak sia-sia ini, Masya Allah pahalanya sangat besar di sisi Allah. Kayu yang mungkin berapa? Satu harganya berapa yang bagus? 70 toh yang Pak Komri kemarin. Iya sudah bagus. Tapi fadilahnya sangat besar. Fadilahnya sangat besar di sisi Allah. Itu untuk ngaji, dipakai ngaji. Dipakai ngaji, dipakai tempat untuk yaitu menuntut ilmu. Demikian. Jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.